Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah pemrograman web dasar, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai insert data dan delete data. Nah, sebelum kita membuat insert data, kita akan coba atur halaman indeks kita. Kita akan tampilkan datanya sesuai dengan data yang ada di database. Oke, langsung saja kita buka Sublime Text-nya. Pastikan sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Kita ke file index.php. Bagian ini kita hapus saja. Kita akan atur, jadi halaman indeksnya itu ada header-nya, ada sidebar yang berisi menu-menu, kemudian konten, dan kita akan berikan footer. Nah, materi terkait ini itu adalah materi tentang layouting. Nah, materi ini bisa lebih jelas lagi dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Titelnya kita buat Sistem Informasi Akademik. Kemudian di sini mau kita tambahkan dulu link untuk ke CSS-nya. Nanti kita akan buat file namanya style.css. Oke, di bagian sini kita akan atur. Nah, di bagian sini kita akan buat logout-nya dan kita bisa linkkan ke file logout.php. Nah, di bagian sini nanti akan kita isi dengan datanya, tapi untuk sementara kita kosongkan dulu, nanti kita akan buat datanya dinamis. Oke, kita save. Kita akan buat file CSS-nya. Jadi kita beri nama style.css. Kita save. Kita beri nama style.css. Save. Kita lanjut atur halaman indeksnya di file CSS ini.
Oke, kita sudah berhasil mengatur tampilan tabel ini atau halaman indeks kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel di database namanya mahasiswa. Nah, kita ke localhost phpMyAdmin, kita buat sebuah tabel di database akademik. Kita buat tabel namanya mahasiswa, jumlah kolomnya 4, klik kirim. Kemudian kita akan isi atributnya. Yang pertama name, kemudian nama, alamat, jurusan. Name tipenya kita buat varchar, nama tipenya varchar juga, alamat varchar, dan jurusan varchar. Oke, untuk panjangnya kita sesuaikan saja. Kemudian yang name kita jadikan dia primary key. Klik kirim, kemudian kita simpan. Oke, kita sudah buat tabel baru namanya mahasiswa. Berikutnya kita akan coba menambahkan sebuah data. Kita akan buat dia tampil di tabel halaman indeks tadi. Contohnya NIM 0110, namanya Ariska Dian, kemudian alamatnya Manado, jurusannya Teknik Informatika. Klik kirim. Oke, kita akan coba tampilkan datanya di halaman indeks ini. Kita kembali ke Sublime Text. Di file index.php, kita akan koneksikan dulu dengan database. Kita akan tambahkan di sini require functions.php. Kemudian kita buat sebuah variabel, kita beri nama mahasiswa sama dengan query. Nah, ini kita akan tampilkan dari tabel mahasiswa, berarti kita gunakan select bintang from nama tabelnya mahasiswa. Oke, kemudian di bagian bawahnya, nah karena di sini mau kita isi dengan nomor, biar dia dinamis, otomatis bertambah, kita akan tambahkan di sini perulangan. Kita buka tag PHP, kemudian kita buat variabel i sama dengan 1, kemudian for each $mahasiswa as $row. Kita tinggal panggil script PHP di sini sama dengan $i tutup tag PHP. Kemudian di sini mau kita isi dulu untuk name, berarti kita buka tag PHP sama dengan $row name. Oke, ini mau kita copy saja. Nama, kemudian alamat, jurusan. Kemudian di sini mau kita end for each dulu. Kita buat otomatis dia bertambah jadi i++. Kemudian end for each. Kita simpan, kita coba lihat di browser.
Oke, kita cek error undefined variable di functions.php on line 7. Kita cek dulu functions.php line 7. Oke, berarti di sini kita belum menambahkan global con. Tambahkan di sini global connection. Kita save, kita cek lagi di browser. Oke, jadi datanya sudah masuk seperti data yang ada di database. Oke, kita sudah berhasil menampilkan data. Kita akan lanjut ke menambahkan data. Di atas ini akan kita buat link untuk tambah data. Kita ke Sublime Text, ke index. Oke, kita tambahkan di bawah daftar mahasiswa sini. Kita tambahkan link tambah.php. Nanti ini kita akan buat filenya. Kita tulis tambah. Oke, kita simpan. Oke, sudah tampil di sini. Ini agak mepet. Kita mau tambahkan break. Selanjutnya kita akan buat file baru. Kita beri nama tambah.php. Save. Oke, kita sudah punya halaman tambah data. Kita akan atur dulu. Kita akan gunakan script HTML yang ada di indeks ini. Kita kopikan saja. Nanti akan kita atur berapa bagian. Copy, kemudian pastekan. Nah, mulai dari sini kita hapus dulu. Kemudian kita akan buat form. Actionnya kita kosongkan. Kemudian metodenya kita gunakan post. Kemudian kita buat tabel. Type tipenya teks, kita beri name-nya name. Kemudian kita tambahkan yang namanya require. Nah, kita akan buat form inputan juga untuk nama, alamat, dan jurusan. Nah, ini kita akan kopikan saja. Nanti kita akan sesuaikan. Jadi di sini nama, kemudian name-nya jangan lupa kita ganti. Nama, max length-nya kita buat 50 misalnya. Kemudian alamat, name-nya alamat, max length-nya kita ganti jadi 50, dan untuk alamat kita buat tidak required. Kemudian jurusan, name-nya jurusan, max length-nya 40, dan required. Oke, kita simpan. Kita klik tambah data. Nah, kita akan tambahkan di bawahnya button. Tipenya submit. Name-nya submit.
tambah data, kemudian satu button lagi untuk reset data, tipenya reset, name-nya reset, kita save. Oke, jadi ada button di sini. Berikutnya kita akan hubungkan dengan file functions.php untuk koneksi datanya. Kita tambahkan di sini. Require functions.php. Kemudian kita akan cek, jadi di bawah sini tadi kita sudah buat button namanya submit. Jadi ketika tombol submit diklik, akan ada aksi. Di sini kita tambahkan if iset $_post submit if tambah $post lebih dari 0. If $post lebih dari 0 ini maksudnya jika ada yang lebih besar dari 0, artinya berhasil dan ada yang berubah dari datanya. Kemudian nanti kita akan tampilkan alert echo, tambahkan JavaScript di sini. Kemudian alert data berhasil ditambahkan gitu. Kemudian kita akan arahkan jika datanya berhasil ditambahkan, dia akan menuju halaman index di document location ref index.php. Oke, kemudian kita buat else jika datanya tidak berhasil ditambahkan, berarti ini mau kita kopikan saja, data gagal ditambahkan. Kita save, kemudian kita buat function namanya tambah. Kita ke functions.php, di bawah sini kita tambahkan function tambah variable data. Oke, kita buat dulu global connection-nya. Nah, kita akan buat dulu variabel untuk bisa menampung data name, nama, alamat, dan jurusannya. Di bawah sini kita buat variabel name sama dengan $data name. Nah, kita copy saja ini, kita buat untuk yang lainnya. Nama, alamat, kemudian jurusan. Oke, berikutnya kita akan query, kita akan gunakan insert into. Di sini query sama dengan insert into nama tabelnya mahasiswa, values. Nah, ini kita buat tanda petik, ini karena string, variable name kita urutkan sesuai dengan ini atau sesuai dengan yang ada di database. Name, perhatikan tanda petiknya, nama, alamat, dan variabel jurusan. Titik koma, kemudian mysqli_query
$connection $query. Selanjutnya return mysqle underscore affected rows $connection. Nama SQLi affected rows ini digunakan untuk mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh di query yang kita buat ini. Oke, kita simpan. Kita akan coba lihat di browser. NIM-nya misalnya 0220, namanya Adinda, alamatnya Jakarta, jurusannya Sistem Informasi. Kita coba tambahkan data. Oke, data berhasil ditambahkan. Ya, datanya sudah muncul di sini. Kita coba cek di database, refresh. Nah, datanya sudah tampil. Oke, kita berhasil membuat tambah data mahasiswa. Berikutnya kita akan buat untuk hapus data atau delete data. Langsung saja kita ke halaman index.php. Kita ke hapus. Di sini kita tambahkan hapus.php. Nanti filenya akan kita buat. Kita akan hapus berdasarkan dengan NIM tertentu. Jadi kita tambahkan di sini hapus.php, tanda tanya, kemudian karena berdasarkan NIM sama dengan kita buat tag php sama dengan $row NIM titik koma, kemudian kita tutup php-nya. Oke, kita perhatikan. Selanjutnya kita akan buat file baru dengan nama hapus. Kita save hapus.php. Oke, di hapus.php ini kita akan isikan script PHP. Kita require functions.php. Kemudian kita akan mengambil NIM dari URL. Nah, kita akan gunakan $_get. Sini variabel NIM sama dengan $_get NIM. Selanjutnya if hapus NIM lebih besar dari 0. Oke, jadi maksudnya nanti kita akan buat function namanya hapus, kemudian berisi NIM-nya yang kalau lebih besar dari 0 atau misal bernilai 1, artinya ada satu baris yang hilang atau kita berhasil menghapus datanya. Kita akan echo jika datanya berhasil dihapus. Kita tambahkan JavaScript di sini. Alert data berhasil dihapus. Kemudian kalau berhasil dihapus, kita arahkan ke index, document location ref index.php. Kemudian kita tutup JavaScript-nya. Berikutnya, jika data tidak berhasil dihapus, ini kita kopikan saja. Data gagal dihapus. Kita save, kemudian kita buat function hapusnya dulu. Kita ke functions.php. Di bawah sini kita tambahkan function hapus NIM. Kemudian kita buat global connection mysqle underscore query $koneksi. Nah, kita akan query, kita gunakan berarti kalau hapus delete from.
delete from nama tabelnya mahasiswa yang NIM-nya sama dengan variabel NIM. Kemudian return MySQL affected rows connection. Oke, kita save. Kita coba lihat di browser. Kita akan hapus file yang kedua. Nah, oke, data berhasil dihapus. Nah, datanya hilang. Kita cek di database. Datanya hilang juga. Berarti untuk hapus berhasil. Nah, biasanya untuk hapus itu ada pesan yang tampil. Jadi, apakah yakin menghapus data? Seperti itu, kita akan tambahkan. Kita ke file index.php. Di bagian sini, kita akan tambahkan on click sama dengan return confirm. Kita isikan misalnya Anda yakin akan menghapus data. Oke, jadi di JavaScript itu ada pop-up confirm namanya untuk menampilkan konfirmasi. Ada oke, ada juga cancel. Jadi jika oke akan menghasilkan nilai true dan akan dijalankan fungsi hapusnya. Tapi jika diklik cancel akan menghasilkan nilai false. Oke, kita save dan kita coba. Kita akan hapus data ini. Jadi akan tampil konfirmasi seperti ini. Anda yakin akan hapus data? Jika oke, maka data berhasil dihapus. Oke, datanya sudah hilang. Oke, selesai. Kita sudah berhasil membuat fungsi untuk insert data dan delete data. Kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk mengupdate data dan search data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.